coaching nanti Ibu akan berperan sebagai coach dan Ibu Niar sebagai coaching. Nanti pada saat coaching berlangsung, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan ya, yaitu apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nantinya seperti apa? Baik Bu Lydia, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 4 Bu. Di antaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Selain itu, insya Allah saya juga akan menggunakan alur tirta dan juga akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching tersebut sehingga dapat menggali informasi yang memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coaching tersebut, Ibu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 4 kompetensi inti coaching yang sudah disebutkan tadi ya? Ya, baik. Nah, kira-kira dari keempat kompetensi tersebut mana nih kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik, kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan oleh saya yaitu 1 diantaranya mendengarkan secara aktif nih Bu, agar saya bisa lebih fokus. Kemudian saya juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, yaitu 1 mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa nih Bu? Perihal indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada proses coaching Ibu, 1 itu saya ingin agar coaching tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga ingin melihat apa rencana yang akan dibuat oleh coaching tersebut, Ibu. Baik, jadi indikator ketercapaian yang Ibu inginkan adalah coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan dan ingin melihat rencana yang akan dilakukan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan lanjutkan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan setelah nanti coaching kita akan lanjutkan obrolan kita. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Lydia. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Niar. Bagaimana kabar Bu Niar pada hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah saya dan baik. Alhamdulillah. Ibu ngomong apa nih Ibu mencari saya pada hari ini? Ini Bu ada sedikit keluh kesah yang bisa ceritakan sama Ibu. Boleh saya tahu apa saja yang kira-kira Ibu ingin keluh kesahkan pada saya nih Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini kok saya perhatikan anak-anak aku kok antusiasnya kurang gitu dalam kelas itu. Dalam proses pembelajarannya itu mereka tidak aktif dan hal ini berdampak pada pengumpulan tugas. Paling kalau dari sekelas itu kurang lebih hanya 60% yang bisa mengumpulkan tugas yang saya berikan. Jadi menurut Bu Niar nih dari obrolan kita pada hari ini, kira-kira apa yang diharapkan Bu Niar? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi ya dari masalah-masalah yang saya hadapi saat ini. Baik, menurut Bu Niar, kira-kira apa saja sih yang menyebabkan murid-murid Ibu itu tidak antusias ketika pembelajaran dalam kelas? Kalau saya ingat-ingat lagi, mungkin saya terlalu monoton kali Bu ya di kelas. Baik Ibu. Jadi proses pembelajarannya itu seperti itu terus saya tuh kayak masih student center, masih teacher center. Jadi saya tuh seperti mendominasi di kelas. Masih pakai metode ceramah. Jadi anak-anak itu hanya cukup mendengarkan dan saya kurang memberikan ruang untuk anak-anak mengeluarkan pendapatnya dan gagasannya. Gitu nih Bu Niar. Kira-kira nih apa yang bisa membuat murid-murid Bu Niar bisa antusias ketika belajar, Bu? Mungkin pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, yang tidak monoton seperti yang saya lakukan dan tidak membosankan dengan beragam media-media belajar seperti itu. Baik. Saya sependapat sekali dengan Bu Niar. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid senang, tidak bosan ketika belajar di dalam kelas? Sepertinya yang membuat mereka senang itu pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid ya Bu ya. Jadi student center itu diberikan kesempatan untuk mengeksplor materi yang saya berikan dengan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, dengan ada
murid-murid. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas di kelas dulu? Mungkin saya terlalu banyak kali ya memberikan tugasnya, Bu. iya. Jadi maksud saya tuh biar semua materi terangkum, Oh, tapi iya. mungkin terlalu banyak dan membosankan untuk anak, karena tugas yang saya berikan tuh ya itu di buku PR paling juga gitu. Dan saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam. Oh, ini Bu, perihal sumber belajar nih. Sumber belajar apa yang dipakai biasa di kelasnya? Itu saya tuh selama ini hanya menggunakan buku yang di kelas saja, Bu. Kira-kira ada nggak sumber belajar yang lain yang menarik untuk diajarkan di dalam kelas? Sebenarnya banyak. Ya. Ada banyak video-video pembelajaran di YouTube. Iya. Ada juga artikel di blog, Ya. ada ilmiah di internet. Iya. Dan sekarang tuh memang ya saya baru tahu nih ada AI yang bisa menciptakan games education yang menyenangkan untuk anak-anak. Sepertinya itu bisa dipakai menjadi sumber belajar. Betul sekali Bu. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Paling yang pertama saya akan mengkaji ulang. Ya. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih menyenangkan, Ya. yang berpihak pada murid, Ya. yang menggunakan sumber belajar yang beragam, Ya. metode pembelajaran yang bervariasi, Ya. dan saya juga harus memperhatikan minat dan bakat anak. Oh, iya, Jadi betul. ketika saya memberikan tugas seperti pembelajaran berdiferensiasi, Ya. saya memberikan tugasnya sesuai minat dan bakat sehingga dalam belajar itu mereka tidak ada paksaan untuk mengerjakan betul sekali. tugas. Jadi mereka dengan senang hati melakukan tugas yang saya berikan, Ya. serta memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu banyak gitu, Ya. Bu. Dan bisa tidak hanya selalu di PR, tugas pengumpulan tugasnya bisa melalui video, Ya, atau betul. poster, atau media digital ini. Oke, bagus sekali nih rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan berhasil ya Bu. Amin, amin, Nah amin. kira-kira nih Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, komitmen saya harus selalu membuat rencana pembelajaran yang Ya. menyenangkan, jadi seperti tadi berpusat pada anak, menyisipkan activity, media pembelajaran yang beragam, metodenya juga bervariasi, tambahkan futsal. Paling saya akan menambahkan fun games ya, Oh, iya, games betul. education yang bisa diambil dari AI yang lagi tren sekarang, sehingga anak bisa mengeksplor pengetahuannya tentang materi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka bisa merasa senang belajar, tidak bosan, dan tidak ada paksaan. Wah, bagus sekali rencananya Bu Lia. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan dengan harapan dan sesuai dengan harapan Ibu. Semoga nanti memberikan yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu, saya jadi merasa pulang dan menghasilkan selalu sekitar hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik Ibu Fitri, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Ya. Ibu. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Ibu. Pada saat melakukan proses coaching tadi, alhamdulillah saya melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu diantaranya satu, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya serta dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Menurut saya sebagai observer secara keseluruhan, coaching yang Ibu tadi Bu Fitri lakukan sudah sangat bagus. Baik. Di antaranya dapat menemukan solusi yang diinginkan oleh coaching. Saya juga melihat Ibu Fitri melakukan kehadiran penuh atau presence. Lalu Ibu Fitri mendengar dengan aktif. Ya. Lalu juga fokus menggunakan rasa. Ya. Ibu Fitri juga lebih banyak mendengarkan daripada berbicara seperti yang tadi saya lihat ya. Lalu Ibu Fitri juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide dari coaching. Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa coaching yang sudah Ibu Fitri lakukan. Sukses selalu untuk Ibu Fitri. Yang terakhir nih, Oke. ke depannya Ya. kompetensi apa lagi yang
kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke, baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu yang ingin saya lakukan adalah memahami kembali nih Bu, bagaimana cara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa lebih terbuka dan menemukan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahannya Bu. Menurut saya itu sangat luar biasa Ibu. Terima kasih Bu. Jadi Ibu akan mendalami dan memahami lagi Ya. bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fitri atas waktunya. Sama-sama Bu Lydia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.